Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang mind map yang telah kami buat bersama kelompok kami tentang Children Learning Foreign Language. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang Learning Center Perspective. Baik, seperti terlihat di sini adalah Learning Center Perspective. Ini menjelaskan tentang Young Learner Characteristic. Young Learner Characteristic. Jadi, para pembelajaran yang dilakukan kepada anak-anak pada usia yang masih muda itu sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Jadi ada karakteristik yang berbeda dari dua subjek pembelajaran ini. Sebagai contoh, kalau misalnya kepada anak-anak, children, they are easy to lose interest. Tapi juga mereka selain mudah kehilangan perhatian dalam pembelajaran tersebut, mereka juga sangat antusias. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa mungkin agak susah tergantung dari mood mereka untuk bisa memahami atau untuk bisa antusias mengikuti pembelajaran, dan juga mereka bisa lebih lama untuk lebih lama daripada anak-anak dalam memperhatikan pembelajaran yang diberikan. Jadi kalau di learning center perspective, kita mengenali dulu apa yang namanya young learner characteristic. Jadi kita harus mengetahui karakteristik dari anak-anak itu bagaimana. Tapi karakteristik yang digambarkan oleh di learning center perspective ini sangatlah general, atau bisa dibilang sangat umum. Jadi tidak menggambarkan secara detail, tapi hanya sebagai garis besar saja. Anak-anak itu karakteristiknya seperti apa. And then we'll move on into what is learning center perspective. Learning center perspective is a very different method or perspective or way of teaching than learner centered. So what is the difference? Kalau learner centered itu mereka lebih memfokuskan kepada subjek pembelajaran, bukan subjek, tapi lebih ke anak yang atau siswa yang diajarkan di situ, yang ditaruh di tengah menjadi center dari metode atau way of teaching tersebut. Sedangkan kalau learning center perspektif, kita lebih memfokuskan ke kurikulum atau teachers thinking-nya. Jadi bagaimana kita menggunakan kurikulum dan juga teachers thinking untuk mengembangkan dari anak tersebut. Jadi anak tersebut kita bisa memanfaatkan apa pengalaman yang sudah dipelajari oleh anak tersebut di masa lampaunya selama dia mempelajari dalam kehidupan sehari-hari, kita gunakan itu, kita masukkan dalam kurikulum, lalu kita improve mereka dari kemampuan mereka sendiri. Seperti itu. Itu learning center perspective. Sedangkan kalau learner center perspective itu kemungkinan akan lebih banyak yang terlewatkan karena kita tidak memfokuskan ke kurikulum, jadi kita bisa saja melewatkan kemampuan atau abilities atau kurang memaksimalkan apa yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Sedangkan kalau learning center perspective, kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut dalam pembelajaran. Karena yang menjadi tujuan dari learning center perspektif adalah menyediakan pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh anak tersebut. Baik. Dalam learning center perspektif, kita punya dua pendapat, dua panduan yang digunakan, yaitu dari Piaget, Vygotsky, dan juga Brunner. Ada tiga berarti. Nah, saya akan menjelaskan tentang Piaget dan Vygotsky. Yang pertama tentang pendapat dari Piaget. Untuk Piaget, the child as active learners. Jadi kalau dalam pendapat Piaget ini, Piaget berpendapat bahwa anak-anak itu berkembang dengan sendirinya, tapi melalui tahap-tahap yang ada beberapa tahap-tahap yang harus dilewati oleh anak tersebut. There are few stages that they need to get through. But the thing is, hal yang menjadi masalah adalah Piaget berpendapat bahwa jika anak tersebut belum mencapai target atau mencapai stage atau tahap tertentu, maka dia belum bisa dikatakan bisa mempelajari tahap tersebut. Misalnya kita mau contoh ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jika anak tersebut masih di tahap 1, maka dia sangat tidak mungkin atau tidak ada kemungkinan bagi dia untuk bisa mengerti apa yang ada di tahap kedua. Nah, setelah beberapa tahun metode ini dicetuskan oleh Piaget, ada beberapa profesor, ada beberapa
peneliti yang meneliti tentang apakah metode Piaget ini atau pendapat Piaget ini benar. Dan ternyata teori ini bisa dipatahkan. Jadi beberapa peneliti mengatakan bahwa anak-anak bisa mempelajari apa yang menurut Piaget itu tidak bisa dipelajari. Tapi dengan menggunakan media yang tepat, maka anak tersebut bisa mempelajari apa yang menurut Piaget tidak bisa dipelajari. Jadi untuk hal tersebut dalam teori Piaget memang bisa dipatahkan. Namun kita di sini mempelajari tentang teori Piaget di sini ya. Jadi teori Piaget di sini seperti tadi, anak-anak tersebut belajar dengan sendirinya dari kehidupan sehari-hari, seperti itu bagaimana mereka menggunakan sendok. Pada awalnya mungkin mereka tidak tahu, lalu mereka belajar sendiri bagaimana mereka solve their own problem first by their own self. Jadi mereka memecahkan masalah sendiri di kehidupan masing-masing. Begitu juga dalam belajar bahasa. Dalam belajar bahasa mungkin mereka masih belum tahu bagaimana cara menggunakan bahasa itu seperti apa. Nah, jadi mereka akan mulai mengikuti mimik dari orang tuanya, mungkin mendengarkan kata-kata, lalu belajar menggunakan grammar setelah berkembang, bahasanya mungkin. Jadi kita bisa di sini di mind map implication of theory, child as a sense maker. Jadi mereka sendiri yang menciptakan sense mereka, bagaimana mereka berkembang. Lalu the world as offering opportunities for learning. Jadi mereka menerima apa yang dari eksternal mereka, dari lingkungan mereka pelajari dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang mempelajari semua ini, termasuk kemampuan dalam berbahasa. Lalu ada Vygotsky. So we're moving to Vygotsky opinion. The child as social. Nah, kalau di teori Vygotsky, ini cukup berlawanan dengan teori Piaget. Teori Piaget di sini, teori Vygotsky di sini mempercayai bahwa anak membutuhkan lingkungan untuk berkembang. Jadi tidak hanya berkembang dalam diri mereka sendiri, tapi butuh juga bantuan dari orang lain. Seperti mungkin dari orang tua atau dari sekolah. Jadi kehidupan bersosial lebih ditekankan di teori dari Vygotsky ini. Jadi anak mungkin bisa belajar dari orang tuanya bagaimana menggunakan bahasa, bukan hanya dalam bahasa ya, ke dalam kehidupan sehari-hari, their daily basis stuff. They are also using it to learn language, so their social abilities here is very needed in this theory, according to Vygotsky. Nah, terus implication of theory, words and meaning. Terus ada the zone of proximal development. Jadi anak di sini sangat sekali dibutuhkan kehidupan dalam kemampuan bersosialnya dari kecil. Mungkin bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tuanya, lalu berkembang menjadi interaksi dengan teman-temannya sebayanya di sekolah, hingga akhirnya mereka bisa mempelajari bahasa mungkin lebih dalam lagi di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Semua ada di itu yang menjadi gambaran dalam apa yang disebutkan oleh pendapat Vygotsky. Jadi intinya Piaget dan Vygotsky ini memiliki dua pendapat yang berbeda, bisa bilang berlatar belakang yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mungkin. Silakan Isna atau Rofiko. Ya, baik. Jadi selanjutnya akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya Isna. Teori yang keempat itu dari Werner yang dibagi jadi dua cabang, yaitu scaffolding and routines in language classroom. Yang pertama adalah scaffolding and routines. Konsep scaffolding dalam konteks pendidikan berarti memberikan dukungan belajar secara terstruktur kepada anak, sehingga anak-anak mampu mengerjakan sesuatu secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Ketika sudah mendapat peningkatan kemampuan atau bantuan dari orang dewasa, mereka akan perlahan-lahan tumbuh menjadi mandiri. Jadi orang dewasa itu awalnya ngasih arahan, ngasih perintah, menuntun anak-anaknya untuk belajar. Terus kalau mereka udah mulai menguasai apa yang mereka pelajari, itu pelan-pelan dilepaskan untuk jadi lebih mandiri. Contoh pembelajarannya seperti ketika belajar mengenal huruf, itu anak-anak kan nggak bisa langsung kayak tahu 1 tambah 1 itu gimana sih, 5 tambah 5 itu berapa. Jadi kayak dikasih model, dikasih instruksi kayak gambar apel ada 5,
dimakan 2, sisa berapa, gitu. Parents or adults makes the children interest in tasks. Simplify tasks often by breaking it into smaller steps, point out what was important to do, or show the children others way of doing parts of the task. Lalu setelah penjelasan scaffolding, selanjutnya routines in the language classroom. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam penerapan scaffolding ini, guru atau orang tua memberikan arahan yang berangsur-angsur kepada anak-anaknya, berangsur-angsur untuk dimandirikan. Dalam konteks pembelajaran bahasa, itu one example is giving paper and scissors for making activities. Jadi awalnya kita kayak ngasih perintah ke anak-anak, please take the paper. Itu dengan kalimat yang simpel seperti itu. Lalu semakin berjalannya waktu, perintahnya menggunakan bahasa yang sedikit lebih kompleks seperti please tell your friends to cut the paper into 2 parts. Jadi anak-anak memproses perintah tersebut dari yang simpel ke yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya, poin yang kelima, from learning to language learning. Jadi from learning to language learning ini ada 3 cabang. Yang pertama, first, second, and foreign language. Yang kedua, learning the first language, dan yang ketiga, learning a second language. Yang pertama, first, second, and foreign language. Apa sih itu first, second, and foreign language? Jadi kalau first language kan adalah bahasa yang dipelajari anak dari lahir, yang dia dapatkan dari mendengarkan orang tuanya atau orang-orang sekitar dia. Jadi kayak bahasa ibu yang dia pelajari dari awal banget. Dan sedangkan second language itu bahasa kedua yang nggak dia terapkan sehari-hari di kehidupannya, seperti khusus untuk pembelajaran bahasa atau ketika dia menonton film dari luar, itu second language atau foreign language juga. Yang selanjutnya, learning first language. Anak-anak belajar first language itu sudah dari kecil. They are the early stage of development of first and 6 years of age. Children in early years are more familiar with spoken language and learning language through listening. They also have problem using words to express logical relation between ideas or cause and effect. Different children will learn different things depending partly on what they find easier to learn. Some of them would be found it easier to learn vocabulary, and some of them will find it more fun or easier to learning with dialogues or speaking. Anak-anak belajar first language dari itu tergantung dari lingkungannya, dari orang tuanya, cara dia mendengarkan orang tuanya bercerita, menceritakan cerita-cerita di buku, membacakan buku, itu cara anak-anak belajar first language. Yang selanjutnya, learning a second language. Learning second language ini ada 4 bagian. Yang pertama, age and second language learning. Ada sebuah teori yang disebut the critical period hypothesis yang menjelaskan bahwa anak-anak bisa belajar bahasa cenderung lebih efektif daripada orang dewasa. Disebutkan karena sistem otak mereka masih kan mereka masih di usia anak-anak masih perkenalan dengan bahasa dan kesehariannya, jadi mereka
masih lebih gampang untuk menerima bahasa baru untuk dipelajari. Lalu yang kedua, influence of the first language on the second language. Jadi dalam belajar bahasa, bahasa pertama itu atau first language itu bisa sangat mempengaruhi cara anak mempelajari second language mereka. Dari persamaan linguistik dalam suatu bahasa itu bisa membantu anak untuk lebih memahami bahasa kedua atau malah menghambat seorang anak memahami bahasa kedua. Misalnya dalam belajar bahasa Inggris sebagai orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia, itu susunan kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda. Karena itu perbedaan struktur kalimat ini bisa membuat anak-anak kebingungan atau menghambat proses pembelajaran mereka. Tapi ada juga yang beberapa unsur bahasa yang strukturnya itu bisa mirip-mirip atau kayak arti-arti kata itu sama. Jadi yang bagian sama ini bisa mempermudah anak-anak dalam belajar bahasa. Lalu yang ketiga, age and first language. Anak-anak anak-anak yang lebih muda itu lebih memperhatikan atau lebih tertarik dalam belajar bahasa ke suara atau ke prosodi atau ritme atau melodi dalam pengucapan kata. Lalu sedangkan anak-anak yang memasuki usia lebih tua seperti anak-anak kelas 6 atau menuju SMP itu mereka sudah mulai belajar tentang struktur kalimat dan bagaimana mengamati grammar dan sebagainya dalam suatu bahasa. Dan yang keempat, influence of teaching second language. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam belajar bahasa itu kita kan perlahan-perlahan diperkenalkan. Jadi semakin sering kita belajar bahasa kedua atau second language itu semakin berkembangnya pengetahuan anak. Jadi dalam mempelajari second language itu anak-anak memang harus lebih banyak ke praktik atau banyak mempelajarinya. Jadi bisa berkembang dari itu. Ya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Isna. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Advance of Starting to Learn Foreign Language Early. Ini banyak keuntungan yang diklaim bila mulai belajar bahasa asing di tahun sekolah dasar, tetapi diperlukan lebih banyak bukti untuk menilai seberapa jauh klaim berubah menjadi kenyataan. Dari pengalaman Inggris 20 tahun yang lalu, pembelajaran bahasa di sekolah tidak sepositif yang diharapkan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh cara penerapannya dan kurangnya perhatian yang diberikan oleh para perencana. Data yang dipublikasikan tentang hasil pembelajaran bahasa awal berasal dari pengalaman Amerika dengan pengajaran imersi. Imersi itu di mana penutur asli bahasa Inggris ditempatkan di taman kanak-kanak atau sekolah dasar yang berbahasa Prancis. Dalam konteks ini, anak-anak yang memiliki perhatian mulai mengembangkan dan mempertahankan keunggulan mereka dalam beberapa bidang keterampilan bahasa. Listening comprehension paling bermanfaat untuk permulaan saat belajar bahasa asing. Pronunciation juga bermanfaat dalam jangka panjang. Anak-anak yang lebih muda belajar tata bahasa lebih lambat daripada pelajar yang lebih tua. Sehingga meskipun mereka mulai lebih awal dengan pembelajaran bahasa, mereka membuat kemajuan lebih lambat dan keuntungan keseluruhan tidak langsung terkait dengan waktu yang dihabiskan untuk belajar. Selanjutnya, yang kedua ada
foreign language describe the inseparable. Di sini bahasa menjadi bagian-bagian yang terdiri dari isi pengajaran. Dalam linguistik penerapan, bahasa dibagi menjadi 4 keterampilan, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Kemudian menambahkan grammar, vocabulary, and phonology ke dalamnya. Pembagian ini tidak selogis kelihatannya. Beberapa silabus juga membahas topik, fungsi, dan gagasan tentang menggambarkan bahasa dalam hal bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi daripada melihat sebagai sistem linguistik atau seperangkat keterampilan. Karena anak-anak yang mulai belajar bahasa asing yang masih muda mungkin tidak menemukan apa-apa selain bahasa lisan selama beberapa tahun. Pembagian ke dalam 4 keterampilan tampaknya agak kurang tepat untuk pelajar muda. Bahasa lisan adalah media di mana bahasa baru ditemui, dipahami, dipraktikkan, dan dipelajari. Bahasa baru sebagian besar diperkenalkan secara lisan, dipahami secara lisan dan aural, dipraktikkan, dan diotomatis secara lisan. Alih-alih berpikir tentang anak-anak sebagai melakukan listening dan speaking, kita akan berpikir tentang bagaimana mereka belajar berinteraksi dalam bahasa asing. Selanjutnya ada di sini summary of the key learning principle. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada children are actively trying to contract meaning. Yaitu anak-anak secara aktif mencoba memaknai, yaitu menemukan dan mengkonstruksi makna dan tujuan dari apa yang dikatakan orang dewasa. Oleh karena itu, guru perlu memeriksa kegiatan kelas dari sudut pandang anak-anak untuk menilai apakah siswa akan memahami apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada children need space for language growth, yaitu bahasa dan kognitif atau potensi langsung anak sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Rutinitas adalah jenis strategi penggunaan bahasa yang nampaknya sangat membantu dalam memberikan ruang pertumbuhan anak. Yang ketiga ada language is used carries meaning that may not be noticed. Yaitu anak-anak membutuhkan bantuan terampil dalam memperhatikan aspek bahasa asing yang membawa makna, karena mereka tidak dapat memperoleh banyak manfaat dari tata bahasa formal. Yang keempat ada development can be seen an interrelation of social interaction, yaitu bahasa dapat tumbuh ketika anak mengambil ahli kendali bahasa yang digunakan pada awalnya dengan anak-anak dan orang dewasa. Yang kelima adalah children foreign language learning depends on what they experience. Yaitu ada hubungannya ketika antara anak-anak diajar dan apa yang mereka pelajari. Dalam CPD, semakin luas dan kaya pengalaman bahasa yang diberikan kepada anak-anak, semakin besar kemungkinan mereka untuk belajar. Pelajaran bahasa asing seringkali memberikan semua atau sebagian besar pengalaman anak tentang bahasa yang digunakan. Jadi, kita ingin anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa. Kita perlu memastikan mereka memiliki pengalaman dan pelajaran yang akan membangun keterampilan tersebut. Jadi, kegiatan yang terjadi di ruang kelas menciptakan semacam lingkungan untuk belajar dan menawarkan berbagai jenis kesempatan untuk belajar bahasa. Bagian dari keterampilan mengajar adalah mengidentifikasi peluang-peluang tertentu dari suatu tugas atau kegiatan, dan kemudian mengembangkannya menjadi pengalaman belajar bagi anak-anak. Jadi saya rasa cukup segitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari rekan-rekan kelompok kami tentang children learning foreign language. Berikutnya kami akan menutup presentasi pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.